Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah project kedua jahit bareng Dondong Perca. Kali ini kita akan menjahit mini tote bag atau tote bag kecil. Ini tote bag ini ukuran jadinya 25 x 25 cm. Kali ini kita akan membuat tote bag seperti ini, tapi kita akan merubah untuk bagian patchworknya. Tote bag kecil yang akan kita buat ini ukuran jadinya 25 x 25 cm, ada volume 5 cm. Jadi buat polanya seperti ini. Untuk patchworknya ini, yaitu ini untuk patchworknya ini 15 x 15. Jadi kalau teman-teman pakai kain perca untuk kotak-kotak ini ukuran kainnya 5 x 5, 15 x 15. Ini sampingnya 5 x 5, ke atas 5 cm, ke bawahnya ini terus jadi satu kainnya sama yang bagian belakang. Jadi di sini patchwork yang akan kita buat motifnya seperti ini. Satu kotak ini ukuran 5 x 5 cm. Total patchworknya 15 x 15 cm. A ini adalah bagian pinggirnya, samping kiri dan samping kanan. Ini yang dimaksud samping kiri dan samping kanan. Ini ukuran 15 x 5 cm. Ini sebanyak 2 kali. Untuk B bagian atasnya, yaitu bagian sini, ini 25 x 5 cm. Ini hanya satu kali untuk bagian atas saja. Untuk C, yaitu bagian bawah, ini tembus sampai ke bagian outer belakang, yaitu 35 x 25 cm. Ke sampingnya 25, panjangnya 35 cm. Untuk handle tas ini kita motong dengan panjang 45 cm kali 8 cm, ini sebanyak 2 kali. Kain inner, ini kain inner saya memakai kain yang utuh ukuran 25 x 55 cm. Viselin, kalau teman-teman mau pakai viselin boleh, tapi di sini saya tidak memakai viselin. Untuk membuat tote bag kecil ini, saya akan menggunakan kain yang utuh. Teman-teman boleh memakai kain yang ada, kain perca atau kain yang lain-lainnya disambung boleh. Ini saya akan memberi contoh kain yang utuh. Jadi untuk patchworknya ini, untuk membuat patchwork saya akan memakai kain yang warna kuning sama yang biru ini. Untuk bagian innernya yang biru tua, untuk bagian outernya. Jadi untuk patchwork, untuk pola A sama B sama C pakai yang ini untuk inner. Untuk pola patchwork, untuk kain A, bagian A ini yang diarsir ini saya akan menggunakan warna yang mencolok, yaitu warna kuning. Untuk yang B yang tanpa arsiran ini saya akan menggunakan yang warna biru. Sebelum kita memotong kain, kita perlu memberi tanda pada pola yang ingin kita potong menggunakan kain apa. Untuk yang bagian A ini satu lembar, saya akan menggunakan pola yang kain yang warna kuning. Untuk bagian B ini yang warna biru. Ini sebagai tanda agar kita tidak bingung waktu memotongnya. Saya akan memotong kain berdasarkan pola yang sudah ini. Dibutuhkan 4 pieces, yang ini juga 4, yang ini 4, yang ini 1.
Jadi teman-teman tinggal membuat pola di karton. Ini bisa untuk memotong pola A dan B. Untuk yang ini ukuran 5 x 5 cm segitiga untuk pola C sama D. Ukuran belum termasuk kampuh, jadi semua ukuran ini belum diukur dengan kampuh. Jadi kalau teman-teman mau gunting tidak boleh pas sesuai dengan ukuran 25 cm, harus ditambah dengan kampuh. Kampuh itu pinggiran pola ya, kain untuk pinggiran pola. Buat pola sesuai ukuran yang kita butuhkan, seperti yang kita pelajari di awal. Di sini saya membuat pola bisa menjadi dua. Kita bisa memakai hanya bagian dalam saja. Kita juga bisa memakai yang bagian pinggir yang sudah ada kampuhnya. Ini akan lebih mempermudah kita untuk menggunting kain. Untuk agar pola bisa lebih awet, teman-teman bisa menambahkan selotip pada ujung-ujungnya. Ini akan membuat pola kita lebih awet, sehingga tidak gampang rusak di bagian ujungnya. Teman-teman, selain menggunakan karton, juga bisa menggunakan kardus-kardus bekas bungkus kue seperti ini. Baliknya kita bisa menggambar pola, atau kardus yang biasa ada di dapur, misalnya bungkus susu atau lain-lainnya. Selanjutnya kita akan mencetak pola pada kain. Teman-teman yang memakai kain perca hanya perlu mencari kain yang sesuai dengan ukuran pola. Jadi sesuaikan kain yang cukup dengan ukuran pola. Selanjutnya kita akan menggambarnya. Kalau untuk kain yang utuh, misalnya seperti ini, teman-teman harus menggambarnya mulai dari ujung. Kita tidak boleh mencetak sembarangan. Ini untuk agar kita lebih hemat dalam kain, tidak terlalu banyak kain sisa yang terpotong-potong. Jika kita menggunakan pola tanpa kampuh, jangan lupa untuk menyisakan, memberi jarak buat kampuh. Misalnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita akan mencetak di bagian seperti ini. Jadi nanti guntingnya di sini. Ini saya menggunakan pensil khusus kain ya. Jadi nanti kalau disetrika bisa hilang. Ini yang satunya saya menggunakan pola dengan kampuh. Kalau dengan kampuh kita membuat garis di bagian dalam dan bagian luar. Untuk kampuh ini bisa dibuat antara 0,5 sampai 0,7 cm. Kalau dengan kampuh kita bisa nempelkan seperti ini. Jadi kain nanti akan digunting di sini.
Kalau tanpa kampuh, ini nanti kita akan menggunting kain dari sini. Kita sudah selesai menggunting kain sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu untuk pola segi 4A 1 lembar, yang untuk C 4 lembar segitiga, yang untuk B pola B segi 4 dengan warna biru 4 lembar, segitiga 4 lembar. Selanjutnya kita akan menyusunnya sebelum menjahitnya. Dalam membuat pola, terkadang kita melakukan kesalahan kecil yang membuat kain yang kita potong tidak bisa menyambung sempurna dengan potongan lain. Misalnya seperti ini. Ini saya sudah garis ulang karena sebelumnya ini garis ini. Ini selisih antara hampir setengah senti dengan yang seharusnya 5 senti. Jika terjadi seperti itu, teman-teman harus mengecek pola yang sudah kita buat. Ini sebenarnya kita buat pola ukuran 5 cm. Ternyata waktu memotong pola bagian dalam kita terlalu pendek. Ya. Jadi ini pola tidak sampai 5 cm. Solusinya kita membuat pola ulang yang sesuai dengan ukurannya 5 cm. Kemudian untuk kain yang sudah terlanjur dipotong, kita garis ulang. Kita membuat garis ulang dengan pola yang benar. Di sini saya sudah menjahit pola yang segitiga. Ini dijahit dengan tusuk jelujur rapat. Selanjutnya untuk melipatnya, kampuh ini kita lipat satu arah. Satu arah seperti ini, tidak dibuka seperti ini. Dengan melipat satu arah ini akan membuat jahitan tangan kita ini lebih kuat. Selanjutnya kita akan menggunting kelebihan kain ini. Sebelum digabungkan dengan kain lain, sebaiknya kita setrika dulu hasil jahitan kita. Setrika dengan setrika biasa boleh. Yang ini saya memakai setrika jari. Selanjutnya kita akan menggabungkan seperti desain yang kita buat.
pertama kita akan menjahit 3 ini bagian atas, selanjutnya bagian berikutnya. Selanjutnya kita akan menyatukan potongan patchwork ini. Lipatan kampu dilipat ke arah yang berbeda ya. Ini gunanya agar saat waktu kita satukan, kita jahit nggak terlalu tebal. Untuk menyatukan patchwork, yang pertama kita lakukan pasang jarum pentul di keempat titik pertemuan, selanjutnya bisa ditambahin di antaranya. Nanti akan terlihat seperti ini. Jadi di titik pertemuannya ini akan lebih rapi di sambungannya. Ini patchwork kita sudah jadi ya. Ini tampak depannya seperti ini, tampak belakangnya seperti ini. Ini proses jahitnya. Ini kita jahit tidak penuh sampai ke sini ya. Ini jahit hanya di batas segitiganya. Jadi tidak dijahit sampai ke pinggir. Yang bagian ini dijahit sampai ke pinggir. Kalau kita jahit sampai ke pinggir, waktu setrika tidak bisa dibuka seperti ini. Jadi fungsinya kenapa biar bisa dibuka seperti ini, agar waktu kita menjahit quilting atau jahit tindas itu tidak akan terlalu tebal bagian sambungan-sambungannya. Jadi tetap nyaman meskipun dijahit dengan tangan. Selanjutnya kita akan menyatukan badan tas. Yang pertama kita akan menjahit bagian pinggirnya, bagian kanan dan kiri. Setelah kita satukan bagian kanan dan kirinya, baru kita satukan bagian atasnya. Setelah semua menyambung, baru badan bagian belakang, bagian bawah dan belakang disatukan. Semua ini kita jahit menggunakan tusuk jelujur rapat. Mengingatkan kembali teman-teman untuk jahit jelujur pada kain yang panjang seperti ini. Jangan lupa untuk selalu membuat simpul pada 4 atau 5 cm setelah menjahit. Badan tote bag sudah selesai disatukan. Tampak belakangnya seperti ini. Jadi yang pertama diselesaikan yaitu bagian patchwork. Setelah bagian patchwork selesai, menyatukan yang bagian samping, bagian atas, kemudian bagian bawah. Selanjutnya di sini saya menjahit di bagian patchworknya, saya tambahkan jahit tindas. Jahit tindas ini dijahitnya sesuai dengan lipatan kain. Jadi di lipatan kainnya ini yang lurus dengan lipatan kain dijahitnya. Ini fungsinya selain agar jahitan lebih kuat, juga sebagai dekorasi atau hiasan. Jadi patchwork kita terlihat lebih bagus seperti di quilting.
Selanjutnya kita akan menjahit kain outer. Yang pertama, lipat dua kain outernya. Kita akan menjahit bagian sisi, kedua sisinya ya. Ini akan seperti ini. Ini bagian atas, yang ini yang akan kita jahit kedua sisinya. Dijahit dengan tusuk jelujur rapat. Ini kita sudah selesai menjahit bagian sisinya, jadi dari atas sampai bawah. Ini bagian atasnya. Selanjutnya kita akan menjahit untuk volume tasnya. Bagian bawah tas kan ada jahitan seperti ini. Ini kan untuk membentuk volume tas. Caranya yaitu di bagian bawahnya ini kita buka. Ini ada garis yang bagian bawah diluruskan dengan garis jahitan ini. Selanjutnya ini terserah kita mau membentuk volume tas berapa senti. Di sini saya akan membuat volume tas 5 cm. Jadi 5 cm dibagi 2,5. Yang 2,5 diluruskan dengan garis tengahnya ini ya. Setelah lurus kita akan membuat garis. Selanjutnya kita akan menjahit di sini, mengikuti garis dengan jahitan tusuk jelujur rapat atau tikam jejak boleh. Di sisi yang satunya sama juga ya. Hasilnya akan seperti ini setelah dijahit bagian ujung bawahnya. Kalau teman-teman menggunakan mesin jahit, ini sisanya ini bisa dipotong. Kalau tidak dipotong pun tidak masalah. Kalau jahit tangan tidak boleh dipotong ya, dibiarkan saja. Ini kalau dibalik akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan menjahit kain inner. Caranya sama seperti untuk menjahit kain outer. Kalau teman-teman memakai kain yang utuh, lipat menjadi 2 kain, kemudian jahit kedua sisinya, sisi kanan dan kirinya. Sisakan sekitar 8 cm untuk tidak dijahit, buat lubang balikan. Kalau teman-teman memakai kain sambungan, 2 kain yang dipotong bagian bawahnya, untuk lubang balikan boleh dikasih di bagian bawah sini. Selanjutnya cara jahitnya juga sama, pakai jelujur rapat, dan bagian bawahnya juga dijahit seperti menjahit waktu menjahit kain outer. Setelah dijahit hasilnya akan seperti ini ya. Ini bagian yang sini tidak dijahit, nanti sebagai lubang balikan. Bagian bawahnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menjahit handle tas. Yang kita butuhkan 2 lembar kain ukuran 45 x 8 cm. Ini kain akan dilipat menjadi 2 pas di tengahnya ya. Kemudian setrika.
buka kembali kain, kemudian yang bagian pinggir ini ditekuk ke tengah. Sisi yang satunya juga ditekuk ke tengah. Selanjutnya ditekuk lagi. Ya, jadi satu lembar kain ini dilipat menjadi 4 bagian. Ditekuk lagi, setelah itu kita pasang jarum pentul. Dan dijahit menggunakan tusuk jelujur. Dijahit di kedua sisinya ini dengan tusuk jelujur rapat. Jangan lupa untuk memberikan simpul untuk tiap 4 atau 5 cm beri simpul agar tidak terlepas semua jahitan atau tertarik. Sebelum menyatukan outer dan inner tas, kita akan memasang handle tas dulu. Lipat tas, bagian tengahnya tekan dengan jari, kemudian kita beri tanda. Ini bagian tengahnya. Selanjutnya kita ambil beri tanda masing-masing 5 cm ke samping. Ini untuk menentukan di mana handle itu dipasang. Cara masangnya, posisikan bagian ini sesuai dengan tanda. Kemudian jahit dengan tusuk tikam jejak sesuai di tempat handle ini. Handle satunya dipasang di bagian belakang sini. Ini handlenya sudah terpasang ya, bagian depan dan bagian belakang. Kalau teman-teman ingin menambahkan label, bisa dipasang di sebelah sini depan. Label kulit juga bisa. Untuk menyatukan outer dan inner, posisi outer ini bagian baik menghadap keluar, untuk innernya bagian baik menghadap ke dalam. Selanjutnya kita masukkan bagian outernya ke dalam inner. Pasang jarum pentul dimulai dari sambungan jahitan. Untuk bagian outer pastikan berbeda menghadapnya ya. Kalau ada yang menghadap ke sini, satunya menghadap ke sini. Jadi waktu dijahit akan lebih rapi, tidak terlalu tebal. Sudah terpasang jarum pentul sekeliling bagian atas tas. Jadi pertama kita memasangnya di daerah pinggir, di daerah pertemuan jahitan.
kemudian pasang sekeliling. Selanjutnya kita akan menjahit dengan jahit jelujur rapat, tetapi untuk di bagian handle tas nanti kita jahitnya dengan tusuk tikam jejak. Untuk yang tidak di bagian handle tas boleh dengan tusuk jelujur. Oke, bagian atas tas ini sudah dijahit ya. Untuk mengawali jahitan kita menjahit dari sebelah sini, daerah sambungan sini. Untuk di bagian sambungan dan handle tas ini dijahit dengan tusuk tikam jejak atau tusuk balik. Selanjutnya tusuk jelujur lurus dengan handle tas ini pakai tusuk tikam jejak. Jelujur lagi, tikam jejak. Setelah terjahit semua, yaitu kita akan membalik dari lubang balikan ini, keluarkan kain outernya, kain outer tas dikeluarkan. Setelah tas dibalik sempurna, selanjutnya kita akan menutup lubang balikan ini dengan tusuk sembunyi atau blend stick. Setelah selesai dengan tusuk sembunyi, masukkan kain inner ke dalam tas. Setelah kain inner masuk sempurna, untuk jahitan terakhir dari sini kita akan menjahit keliling, jahit tindas bagian atas ini dengan tusuk jelujur rapat. Untuk menjahit tindas ini adalah bagian outer dan inner tas yang akan terlihat. Caranya untuk menyembunyikan simpul benang seperti ini. Kemudian tarik pelan-pelan sampai simpul benang ini masuk ke dalam. Nariknya jangan terlalu keras ya, kalau terlalu keras nanti bisa langsung keluar lagi. Jadi pastikan simpul benang sudah masuk ke sini. Selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan dengan jahit tindas. Tote bag kita sudah jadi. Ini jahitan tindasnya ya, tampaknya seperti ini. Meskipun lurus dengan handle-nya, tetap dijahit dengan jahit jelujur. Tampak dalamnya seperti ini. Ini ukuran jadinya 25 x 25, ditambah ada volumenya 5 cm. Oke, project kedua jahit bareng dondom perca sudah selesai. Tote bag ini meskipun kecil siap menemani aktivitas sehari-hari kita. Kita bisa memakainya untuk tempat bekal makan siang atau tempat mukena atau lain-lainnya. Kalau teman-teman ingin membuat ukurannya lebih besar, silahkan dibesarkan. Ini untuk patchworknya juga bisa dibesarkan sesuai dengan kebutuhan.
Selamat berkarya, happy sewing, be happy, stay healthy.